Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi ya di channelnya Elvisial Design. Nah, kali ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita belajar Corel Draw dan Photoshop, kali ini kita akan belajar di aplikasi Microsoft Word. Jadi, kita akan belajar shortcut pada aplikasi Microsoft Word. Nah, teman-teman, apakah udah tahu apa itu shortcut pada keyboard? Jadi, shortcut adalah kombinasi tombol keyboard yang akan kita tekan untuk menjalankan berbagai tugas dengan menggunakan komputer. Shortcut ini akan mempermudah kita mengaplikasikan program atau software pada komputer karena umumnya akan lebih cepat daripada mouse. Nah, untuk cara menggunakan shortcut ini sendiri dengan menekan 2 atau lebih tombol secara bersamaan. Mayoritas shortcut menggunakan tombol kontrol atau ALT, tombol yang ada di pojok kiri bawah keyboard. Dan berikut teman-teman, Kak Sally sudah berikan beberapa shortcut pada aplikasi Microsoft Word yang mungkin belum banyak kita ketahui ya. Kalau untuk Ctrl C, Ctrl V, terus Ctrl Z, itu kan kita udah familiar ya. Jadi ini beberapa yang kita belum familiar gitu, yang mungkin belum sering kita gunakan pada aplikasi Microsoft Word ini. Oke teman-teman, ini dia beberapa yang sudah Kak Sally rangkum. Dan kita akan mencoba membahasnya ya. Dan di sini Kak Sally udah punya dokumen yang akan kita gunakan untuk mencontohkan shortcut-shortcut yang ada pada rangkuman ini. Ini dia contoh dokumennya teman-teman. Kita akan coba di sini nanti. Oke, langsung saja kita ke shortcut yang pertama. Nah, yang pertama yaitu Ctrl B. Ctrl B ini berfungsi untuk menebalkan tulisan. Kemudian Ctrl D untuk membuka kotak dialog font. Ctrl E untuk tulisan rata tengah, dan Ctrl F untuk mencari tulisan. Kita akan coba ya teman-teman. Yang pertama yaitu Ctrl B untuk menebalkan tulisan. Nah, kita akan coba di paragraf yang pertama ini teman-teman. Misalnya sampai sini ya. Kita akan Ctrl B. Kita menggunakan keyboard, screen keyboard aja ya teman-teman untuk melihat apakah shortcut tersebut berfungsi. Oke, Ctrl B. Nah, maka tulisan akan berubah menjadi tebal atau bold. Kemudian Ctrl D. Kita akan coba Ctrl D. Ctrl D ini teman-teman untuk menampilkan font, perintah font atau dialog font, yang mana di sini kita bisa ubah. Misalnya kita mau tulisannya menjadi 20 ya. Maka tulisannya akan berubah menjadi lebih besar, teman-teman. Pada kursor yang kita letakkan di sini tadi, di Kalimantan Timur akan berubah tulisannya menjadi lebih besar dari yang lainnya. Bisa terlihat ya teman-teman ya perbedaannya. Kemudian selanjutnya yaitu Ctrl E untuk rata tengah dan Ctrl F mencari tulisan. Kita coba Ctrl E dan Ctrl F. Ctrl E itu adalah rata tengah, kita coba ya. Di paragraf yang ini. Kita pencet tombol Ctrl dan E. Maka dia akan berubah menjadi rata tengah. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini menjadi di sini posisinya di rata tengah. Kemudian Ctrl F. Ctrl F ini untuk menemukan kata ya. Kita coba Ctrl F. Nah, maka akan muncul navigation. Di sini kita bisa mencari kata-kata apa yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini kita cari kata daripada ya. Kita ketikkan daripada. Nah, dia akan otomatis mencari teman-teman.
tulisan yang kita ketikkan ini. Nah, daripada ini ditemukan dua result atau dua hasil, yaitu pada paragraf ini, paragraf yang pertama tadi dan paragraf yang kedua. Oke teman-teman, mudah ya teman-teman untuk mencari kata-kata pada suatu paragraf ini. Nah, selanjutnya shortcut apa lagi? Teman-teman udah familiar belum sih dengan beberapa shortcut yang Kak Sally contohkan tadi? Kalau Kak Sally sendiri sih emang beberapa belum familiar dan belum sering digunakan. Jadi di sini juga Kak Sally sama-sama belajar. Ada juga yang belum pernah sama sekali dicoba. Seperti Ctrl G ini. Ctrl G ini ternyata yaitu untuk loncat ke halaman tertentu. Kemudian Ctrl H untuk mengganti tulisan dan Ctrl I untuk tulisan miring. Kita akan coba Ctrl G, Ctrl H, dan Ctrl I teman-teman. Nah, kita akan langsung Ctrl G. Nah, di sini kita bisa go to page, artinya pergi ke halaman mana. Misalnya di sini kan cuma 2 halaman nih kalau nggak salah. Jadi kita ke halaman 2. Kita klik go to. Nah, halamannya akan pindah ke halaman 2 nih teman-teman. Kita coba cek ya. Bener nggak sih di halaman 2? Nah, benar sekali ternyata ini di halaman 2. Kemudian Ctrl I. Ctrl I tadi untuk memiringkan tulisan ya. Misalnya di paragraf ini. Kita Ctrl I. Nah, otomatis tulisannya akan miring, teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini. Di sini udah aktif untuk yang italic type-nya, tulisan miringnya. Kemudian shortcut selanjutnya, Ctrl H-nya belum ya. Ctrl H untuk mengganti tulisan. Oke, kita pencet Ctrl H. Nah, di sini kata daripada ini bisa kita ganti dengan kata yang lain. Misalnya daripada ini kita ganti dengan kata atau. Kita bisa menggantinya di replace with ini ya teman-teman. Misalnya kita ganti, salah nih, kita ganti atau ya. Atau. Oke, kita replace all. Di sini semua sudah selesai, 2 di replace. Oke, kita lihat mana kata-kata yang daripada tadi. Di sini kata yang daripada tadi udah berubah menjadi kata atau, teman-teman. Kak Sally juga lupa yang bagian mana yang daripada tadi, tapi yang pasti sudah berubah. Oke, kita akan coba untuk berikutnya. Shortcut berikutnya. Ctrl J itu untuk tulisan rata kiri kanan, Ctrl L untuk tulisan rata kiri. Kita coba ya, Ctrl J sama Ctrl L. Ini untuk pengaturan tulisannya teman-teman. Ini tadi Ctrl J itu jadi rata kiri kanan, dan yang Ctrl L itu untuk rata kiri. Kita coba ya teman-teman. Di paragraf yang ini kita Ctrl L, maka dia akan ke legend left, rata kiri. Oke, selanjutnya Ctrl M untuk paragraf bergeser ke kanan. Nah, ini Ctrl N ini untuk membuat dokumen baru, Ctrl O untuk membuka, Ctrl P untuk mencetak, Ctrl S untuk menyimpan naskah. Mungkin itu kita udah tahu ya teman-teman, kita udah familiar sekali dengan Ctrl N, Ctrl O, Ctrl P, dan Ctrl S ini. Kita coba yang Ctrl M, paragraf bergeser ke kanan. Kita lihat hasilnya. Yang ini kita akan Ctrl M. Paragraf akan bergeser ke kanan.
Nah, dia akan bergeser dari yang sini ke kanan semuanya ya teman-teman dalam satu paragraf ini. Selanjutnya yaitu Ctrl U. Ctrl U untuk tulisan bergaris bawah. Ctrl V untuk paste udah tahu lah ya. Ctrl X untuk cut juga mungkin udah sangat familiar. Kemudian Ctrl 1. Ctrl 1 ini untuk paragraf berjarak 1. Oke, kita coba yang Ctrl U dan Ctrl 1. Ctrl U tadi untuk bergaris bawah dan Ctrl 1 untuk jarak 1 dalam suatu paragraf. Oke, ini misalnya kita mau buat dia bergaris bawah. Kita Ctrl U. Nah, maka otomatis semua akan bergaris bawah, teman-teman. Jadi Ctrl U itu artinya underline ya, bergaris bawah. Ini kita bisa lihat semuanya sekarang udah bergaris bawah. Kemudian Ctrl 1. Ctrl 1 tadi ini untuk jarak 1 ya antar kata di paragraf ini. Nah, ini berarti jaraknya memang 1. Kita coba yang ini. Ctrl 2 berjarak 2. Ctrl 5 berjarak 1,5. Kita coba yang Ctrl 2 ya, teman-teman. Apakah dia berubah? Ctrl 2. Nah, otomatis setiap barisnya itu akan berjarak 2 dalam paragraf ini, teman-teman. Bisa lihat perbedaannya antara yang atas ini sama yang bawah ini. Itu terlihat sekali perbedaannya. Kemudian, nah yang ini teman-teman, Ctrl buka kurung dan tutup kurung ini juga kalau Kak Sally sendiri jarang pakai. Jadi kalau Ctrl buka kurung ini untuk mengecilkan ukuran dan Ctrl tutup kurung untuk membesar. Buka kurung kecil ya, kita coba Ctrl buka kurung kecil, misalnya nih kata menurut ini kita blok, coba kita Ctrl buka kurung tadi kecil ya, lagi coba Ctrl buka kurung. Nah, dia akan mengecil teman-teman, mungkin kurang begitu terlihat, cuman di sini Kak Sally terlihat banget kalau dia tulisannya mengecil. Nah, kalau yang ini kita coba di kata cerita ini, kita coba yang Ctrl tutup kurung. Apakah dia membesar? Nah, besar ya teman-teman ya, terlihat ya. Nah, yang menurut, kata menurut jadi lebih kecil dan kata cerita menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya yang F12. Jadi F12 ini save as, teman-teman. Kita bisa save ini, misalkan kita mau save dengan titel yang lain ya. Kita tinggal pencet F12 di keyboard, teman-teman. Nah, ini bisa kita simpan misalnya dengan ini. Titel yang baru ini kita save ya. Maka di sini akan berubah titelnya menjadi asal-usul kota Balikpapan 1. Seperti yang kita ketikkan tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa shortcut yang mungkin ada di sini yang kita belum familiar, belum sering kita pakai, atau mungkin ada juga yang belum pernah pakai sama sekali. Seperti Kak Sally tadi, yang Ctrl G ini belum pernah pakai. Kemudian Ctrl M itu nggak pernah pakai. Ctrl 1, 2, 5 ini juga. Dan yang lainnya. Ini sebenarnya masih ada teman-teman yang lain, cuman ini yang Kak Sally rangkum. Oke deh teman-teman, ini dia sekian video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan nonton sampai habis. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya. Terima kasih. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.